Diam-diam di keluargamu seperti suara latar yang tak ada yang berani hadapi. Tapi kamu mendengarnya, kamu merasakannya, dan alih-alih mengabaikannya seperti orang lain, kamu berbalik dan menghadapinya secara langsung. Itulah yang membuatmu berbeda. Kamu bukan yang terkuat di atas kertas, bukan yang paling keras, paling tua, atau paling memenuhi syarat. Tapi kamulah yang berkata, tidak. Tidak pada penghindaran emosional, tidak pada keheningan yang menutupi kekerasan, tidak pada budaya. Kita tidak bicara soal itu yang melindungi disfungsi. Kamu berhenti bersembunyi di balik mekanisme bertahan hidup yang orang lain gunakan seperti baju zirah. Dan karena itu, perang itu berakhir bersamamu. Kamu memutus perjanjian yang leluhurmu tanda tangani tanpa sadar. Kamu mempertanyakan sistem kepercayaan yang diperlakukan seperti hukum. Kamu menantang perilaku yang dianggap normal, bahkan ketika itu membuatmu jadi kambing hitam. Dan kenyataannya adalah, isolasi itu bukan hukuman, itu adalah inisiasi. Keluargamu tidak membuangmu, jiwa menempatkanmu terpisah agar kamu bisa melakukan apa yang tidak bisa mereka lakukan. Saat mereka memilih bertahan, kamu memilih untuk menghadapi. Saat mereka mengubur rasa sakit mereka, kamu menggali rasa sakitmu dan membersihkannya. Kamu membentuk ulang akar silsilahmu. Sekarang kamu pergi. Ini bukan hanya soal pindah kota atau memutus hubungan. Kamu sedang memutus rantai luka berulang selama berabad-abad. Kamu sedang menjauh dari pola-pola yang bisa menjebak anak-anakmu di masa depan. Ini bukan sekadar pergerakan. Ini adalah pembebasan. Kamu tidak mengkhianati garis keturunanmu. Kamu sedang menyembuhkannya dengan cara yang paling radikal, dengan menolak memikul beban yang seharusnya bukan milikmu sejak awal. Dan karena itu, kamu bukan hanya pergi, kamu sedang naik tingkat. Bab 5. Kamu memang tidak ditakdirkan untuk memperbaiki sistem. Kamu ditakdirkan untuk melampauinya, dengan lantang dan tanpa penyesalan. Kamu tidak pernah ditakdirkan untuk cocok. Dan jauh di lubuk hati, kamu selalu tahu itu. Sejak awal, ada sesuatu dari cara dunia ini berjalan yang terasa salah bagimu. Aturannya, rutinitasnya, ekspektasinya, semuanya tidak pernah terasa benar. Bukan karena kamu pemberontak, tapi karena jiwamu tidak bisa mencerna kebohongan. Sistem mencoba memprogrammu tetap saja. Ia menyuruhmu untuk membungkam intuisimu, mengabaikan panggilan jiwamu, dan menjadi sesuatu yang sudah diterima. Ia mengajarkanmu untuk takut pada suaramu sendiri, meragukan karuniamu, dan menyembah struktur yang hidup dari kepatuhan. Dan untuk sementara waktu, mungkin kamu memang menurut, mungkin kamu ikut bermain, tapi jiwamu tidak pernah setuju, dan ketegangan yang kamu rasakan itu bukan kelemahan. Itu adalah perlawanan. Mereka membuatmu berpikir tujuanmu adalah memperbaiki apa yang rusak, tetap berada dalam tempat rusak, dan membuatnya lebih baik. Tapi kenyataannya, kamu memang tidak pernah dimaksudkan untuk memperbaiki sesuatu yang bahkan sejak awal tidak dirancang untuk cahayamu. Sistem itu tidak dibangun untuk jiwa sepertimu. Itu dibangun untuk membungkammu, mengeksploitasimu, mempelajari, membedah, dan mencuri darimu. Dan trik terbesar yang pernah dilakukannya adalah membuatmu bertahan cukup lama untuk kelelahan saat mencoba memperbaikinya. Tapi orang-orang terpilih tidak dikirim untuk jadi penjaga di kastil yang runtuh. Kamu ada di sini untuk melampaui mesin itu, dengan lantang, tanpa permintaan maaf, dengan keaslian. Kamu ada di sini untuk merancang sesuatu yang baru, sesuatu yang sakral, sesuatu yang tak dapat disentuh oleh keserakahan, manipulasi, atau ketakutan. Kamu tidak dipanggil untuk meminta tempat di meja mereka. Kamu dipanggil untuk membangun meja baru, yang tidak menuntutmu mengecilkan diri agar cocok. Itulah mengapa sistem mulai melawan lebih keras ketika kamu mulai terbangun. Ia merasa energimu tak bisa dipakai lagi, perhatianmu tak bisa dibeli lagi. Dan sekarang ketika kamu melangkah pergi, kamu tidak hanya menolaknya, kamu mengeksposnya. Kamu adalah bukti bahwa ada jalan lain, jalan yang lebih bebas, dan sistem tidak bisa menerimanya. Jadi tidak, kamu memang tidak ditakdirkan untuk memperbaikinya.
Kamu dilahirkan untuk melampauinya sepenuhnya dan membawa orang lain bersamamu. Bab 6. Kepergianmu akan menyinggung setiap jiwa yang diuntungkan dari penindasan terhadapmu. Kepergianmu tidak akan menjadi sesuatu yang sunyi, bukan karena kamu membuat keributan, tapi karena ketidakhadiranmu adalah keributan itu sendiri. Ketika seseorang membangun identitas mereka di atas kesunyianmu, penyembuhanmu menjadi krisis bagi mereka. Saat kamu memilih kebebasan, itu membuka betapa bergantungnya mereka pada belenggumu. Itulah sebabnya orang-orang yang kamu kira mencintaimu mulai bertingkah aneh. Itulah sebabnya suasana berubah ketika kamu berhenti mengecilkan dirimu hanya untuk menjaga kedamaian. Kepergianmu bukan hanya ucapan selamat tinggal. Itu adalah gempa spiritual. Itu mengguncang setiap roh yang dulunya bergantung pada keterjebakanmu untuk merasa stabil. Kamu bukan hanya teman, anak, pasangan, atau rekan kerja seseorang. Kamu adalah sumber kekuatan, dan untuk waktu yang lama, kamu bahkan tidak menyadarinya. Kamu memberikan energimu dalam potongan-potongan kecil, tanpa menyadari bahwa orang-orang telah belajar bagaimana mengambil keuntungan dari bagian dirimu yang belum sembuh. Mereka tidak ingin kamu hancur, tapi mereka lebih suka kamu ragu-ragu, karena keraguan berarti patuh. Itu berarti tersedia. Itu berarti mudah dikendalikan. Tapi saat kamu mulai memilih dirimu sendiri, kamu jadi masalah. Kamu mulai membuat batasan, dan tiba-tiba kamu dianggap berlebihan. Kamu berhenti menjelaskan dirimu, dan sekarang kamu dianggap berubah. Kamu mulai sembuh, dan sekarang mereka tersinggung. Tapi rasa tersinggung mereka bukan tanggung jawabmu. Itu adalah sebuah pengakuan. Itu menunjukkan apa yang sebenarnya mereka lampirkan padamu. Bukan cintamu, bukan kehadiranmu, tapi kepatuhanmu. Dan ketika kamu meninggalkan dinamika itu, rasanya seperti pengkhianatan bagi mereka. Karena mereka tidak pernah benar-benar peduli pada kebebasanmu. Mereka hanya peduli pada apa yang bisa kamu lakukan untuk mereka saat kamu masih terjebak. Itulah kenapa pergi sepenuhnya adalah pertempuran spiritual. Karena kamu bukan hanya keluar dari sebuah ruangan, kamu sedang menghancurkan rantai yang tak terlihat. Kamu sedang membatalkan kontrak-kontrak yang tidak pernah kamu tanda tangani secara sadar. Dan, iya, orang-orang akan bereaksi. Mereka akan memutarbalikkan cerita. Mereka akan menyebutmu egois, tidak setia, tidak tahu berterima kasih. Tapi yang sebenarnya mereka maksud adalah, beraninya kamu berhenti menjadi orang yang aku butuhkan agar aku merasa berkuasa. Itu bukan rasa bersalah yang harus kamu tanggung. Kamu tidak dilahirkan untuk menjadi baterai seseorang. Kamu dilahirkan